Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Riko Yubaidi SHMKN, saya di sini akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu makalah hukum waris Islam. Sebelum itu, perkenalkan, saya Fiona Priyanti Kusumawardani dengan NIM S352502036. Baik, yang pertama, cerita kasusnya yaitu pada tanggal 12 Februari 2024, Tuan Garendra, seorang pengusaha berusia 58 tahun, meninggal dunia setelah sakit jantung. Ia meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Semasa hidupnya, Tuan Garendra dikenal sebagai sosok ayah yang teladan yang membiayai seluruh kebutuhan keluarganya. Setelah 7 hari masa berkabung, keluarga berkumpul di rumah mereka untuk membahas pembagian harta peninggalan Tuan Garendra. Sesuai ajaran Islam, keluarga sepakat menggunakan sistem faraid untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Harta yang ditinggalkan yaitu berupa tabungan tunai senilai 500 juta rupiah, sebidang tanah senilai 300 juta rupiah. Total warisannya yaitu senilai 800 juta rupiah. Semasa hidupnya, pewaris tidak memiliki hutang dan pewaris tidak mempunyai wasiat kepada siapapun. Yang kedua, identitas para pihak. Yang pertama, pewaris. Namanya yaitu Garendra Nazran, berusia 58 tahun, beralamat di Jalan Cimaja Utara nomor 1, RT 5, RW 4, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Surakarta. Statusnya yaitu menikah, tanggal meninggal 12 Februari 2024. Ahli warisnya yaitu yang pertama, Gilania, berusia 40 tahun, status hubungan istri, keterangan masih hidup. Anak pertama, Gabriela Wardani, umur 27 tahun, status hubungan anak perempuan, masih hidup. Yang ketiga, Gana Wardana, umur 25 tahun, status hubungan anak laki-laki, keterangannya masih hidup. Yang terakhir yaitu Gani Wardani, berusia 25 tahun, anak perempuan, masih hidup. Tidak ada orang tua pewaris yang masih hidup. Penentu ahli waris menurut hukum Islam, karena pewaris meninggalkan istri, anak laki-laki, anak perempuan, maka warisnya itu yang pertama, istri pewaris atau Gilania, yang kedua, anak laki-laki, yaitu Gana, dan yang ketiga, 2 anak perempuan, yaitu Gani dan Gabriela. Dasar hukum pembagian warisnya, yaitu bagian istri berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 12, apabila pewaris memiliki anak, maka istri mendapat 1/8 dari total harta waris. Yang kedua, bagian anak-anak berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 11, jika anak terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka pembagiannya adalah bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan, atau sama dengan 2:1. Perhitungan bagian warisnya, yang pertama bagian istri memperoleh 1/8 dari 800 juta, yaitu 1/8 dikali 800 juta sama dengan 100 juta. Jadi Ibu Kilania atau istri mendapatkan sebesar 100 juta rupiah. Yang kedua, sisa warisan untuk anak-anak, total warisan dikurangin bagian istri. Total warisannya sebesar 800 juta rupiah, dikurangin bagian istri 100 juta rupiah. Jadi totalnya 700 juta rupiah. Jadi sisa 700 rupiah tersebut dibagi kepada 3 orang anak dengan sistem 2:1:1. Total unit bagian 2 anak laki-laki ditambah 1 anak perempuan ditambah 1 anak perempuan, yaitu 4 bagian. Satu bagian mewakili 700 juta rupiah dibagi 4, yaitu 175 juta rupiah. Maka anak laki-laki atau Gana mendapat 2 bagian, yaitu 2 kali 175 juta rupiah, yaitu sama dengan
Rp350 juta, atau sama juga dengan 2/4 dikali Rp700. 700 juta rupiah. Jadi sama dengan Rp350 juta. Anak perempuan yaitu Gani satu bagian mendapatkan Rp175 juta. Rekap hasil akhir pembagian warisnya, ahli waris yaitu Gilania mendapat 1/8 bagian, nilai warisannya Rp100 juta. Grapila Wardani 1/4, nilai warisannya Rp175 juta. Gana Wardana mendapat bagian 2/4, nilai warisan Rp350 juta. Gani Wardani mendapatkan 1/4, yaitu Rp175 juta. Jadi total semua Rp800 juta. Kesimpulan dalam kasus ini yaitu Nyonya Gilania atau istri berhak atas 1/8 dari harta peninggalannya, itu sebesar Rp100 juta. Tuan Gana atau anak laki-laki mendapat 2 kali bagian anak perempuan, yaitu sebesar Rp350 juta. Anak perempuan Gani dan Gabriela mendapatkan 1/4 bagian, yaitu masing-masingnya mendapat Rp175 juta. Total pembagian disesuaikan dengan kaidah faraid atau ilmu waris Islam berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.